Pangsa TWS atau True Wireless Headphone zaman sekarang itu sudah makin merajalela, udah makin banyak produk-produk baru dan juga semakin murah. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah produk dari JT. Mungkin ada beberapa yang baru tahu, ini adalah JT T1. Gimana impresinya, reviewnya, dan kualitasnya? Let's check this out. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya Rata. Di sini kita bahas mengenai review, unboxing, tutorial, tips, trik, dan lain-lain yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rata Project. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita bahas mengenai sebuah TWS terbilang produk baru. Saya juga baru tahu ada merek ini. Ini adalah JT T1. Sebelum langkah lebih jauh, coba kita lihat gimana dulu dari boxnya. Boxnya ini terbilang cukup besar ya, dia juga didominasi warna oranye. Di bagian belakang ada spesifikasi dasarnya. Dan saat kita langsung buka aja nih, di bagian dalamnya tentu ada dari TWS tersebut. Kemudian juga ada kotak di mana ini isinya adalah USB Type-C. Ini adalah kabel chargingnya dan sungguh-sungguh menyenangkan ya, membahagiakan ternyata sudah menggunakan USB Type-C. Lanjut ada buku manual dan juga ada earbuds-nya. Dan ini cukup aneh ya, jadi kalau misalnya kita lihat di buku manualnya itu tertulis ada ear tip tambahan 2 pasang, tapi ternyata di dalam boxnya tidak ada. Setelah saya pastikan ke pihak JT-nya, ternyata memang ada kesalahan cetak. Tapi kalau dibilang kesalahan cetak, memang sepatutnya nggak sih? Sebenarnya sekarang standar dari TWS biasanya udah ngasih ear tip. Semoga kedepannya kalau JT denger ini, bisalah jangan dihilangin dari cetakannya, tapi ditambah ear tips di dalam boxnya. Langsung aja masuk ke impresi pertama. Dari pertama saya coba lihat, pegang, itu nggak kerasa murahan sama sekali. Dengan harga kurang lebih 350.000, ini produk yang terbilang bagus ya. Dia punya finishing doff dan juga kerasa solid gitu. Saat kita lihat di bagian depannya, itu akan ada semacam lubang di mana itu ada presentase dari baterainya. Dia nanti ada LED nunjukin baterai. Terus saat kita ke bagian belakang, dia langsung ada sebuah port USB Type-C. Saat digenggam itu enak banget, serius, pengen ngelus-ngelus aja. Dan ya nggak terbilang cukup besar, nggak dibilang kecil juga, jadi pas waktu dimasukin ke kantong. Kalau misalkan TWS-nya udah di kantong, HP-nya kita juga udah di kantong, salah satu pengoperasiannya ya dari earbud yang udah terpasang kan. Nah, untuk kontrol dari si TWS ini dia menggunakan touch sensor ya, jadi dia pakai tombol kapasitif, bukan yang tombol masih klik-klik, ini yang udah kapasitif. Nah, lagi-lagi ini ada sedikit masalah dari buku manual ya. Jadi, saya kan kalau TWS tuh biasanya suka rada-rada beda nih dalam pengontrolan operasinya. Nah, saya coba baca-baca dari manualnya, gimana sih cara misalkan in play and pause, pengen ganti track segala macam. Dan ternyata beda dari yang ada di buku manual. Di buku manual itu tulisannya kalau misalkan satu kali play and pause, oke, ini benar. Kemudian yang kedua itu misalkan dia klik 2 kali, dipencet 2 kali, tik-tik gitu, dia akan masuk ke voice assistant. Nyatanya itu tidak. Jadi waktu diklik 2 kali, klik-klik gitu, dia akan masuk ke bagian malah previous track atau ke lagu sebelumnya. Terus kalau misalkan 3 kali, itu katanya sih nambah volume. Tapi saat saya coba sentuh 3 kali, dia malah masuk ke panggilan terakhir. Kemudian saya coba, gimana sih caranya voice command, ini kan keren ya. Kita coba ternyata tahan yang lama 3 kali akan masuk ke voice command, dan misalnya tahan yang lebih lama lagi, maka akan masuk ke off mode atau TWS-nya mati. Nah, ini lagi-lagi kalau misalkan JT atau JT Indonesia dengar, coba ini bisa diperbaiki ya, agar lebih sinkron lah begitu. Nah, dari pengoperasiannya sebenarnya nih, kalau kita menyampingkan yang ketidaksinkronan itu, ada fitur yang menarik ya. Ini langsung ke panggilan terakhir. Jadi ini cukup membantu. Namun masalahnya adalah tidak saya temukan pengontrolan dari volume. Nah, dari awal tadi kita udah bahas tentang kekurangannya. Sebenarnya ada loh kelebihan dari si JT T1 ini yang patut untuk dipertimbangkan, yakni dari segi kualitas suaranya. Tapi perlu diingat, perlu diperhatikan disclaimer bahwa penilaian ini bersifat subjektif ya, karena setiap orang mungkin kuping atau telinganya punya karakteristik, punya ya tes yang berbeda. Kalau dari yang saya rasakan, saya gunakan, dia lebih condong ke bass, dan bassnya itu nampol. Waktu saya coba dengerin lagu dari Another One by the Dust dari Queen, itu kan ada instrumen bassnya. Oh, itu bahasa nampol habis. Walaupun memang ada timbal baliknya ya. Jadi waktu di bagian vokal dia sedikit rada mendem dibandingkan dengan TWS-TWS lain. Jadi dia
Ya, ketutup nama bassnya, tapi it's okay. Kalau buat kalian yang suka bass, ini, wah ini cocok, asli, serius, nggak bohong. Dibandingkan dengan yang pernah saya review, Airboom Pro, yang kalau kalian bisa cek di sini apa di sini, nah itu, ya ini lebih nampol. Kemudian saat saya coba mengenalkan lagu More Than Words dari Extreme, itu petikan gitarnya jelas, kerasa, cuma memang kayak sound stage-nya itu lebih sempit. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk penilaian dari segi kualitas suara. Nah, lanjut ke bagian yang cukup penting, yang ini dari delay-nya. Setelah saya coba lihat-lihat review orang, itu kebanyakan bilang delay-nya cukup berasa. Padahal kalau dari yang saya coba, sebenarnya kayak delay-nya masih terbilang standar, terbilang normal. Nggak nyampe 1 detik kok. Dia masih sepersekian detik, apalagi dia juga tertulis menggunakan Bluetooth versi 5. Dan saat saya coba untuk mendengarkan musik, kemudian untuk menonton video, film, atau di YouTube lah, itu masih playable lah, masih enak buat digunakan. Jadi jangan khawatir, cuma kalau untuk game tentunya jangan ya, apalagi game yang kompetitif, yang memerlukan sebuah respon yang tinggi, ya jangan, karena memang ini bukan earphone untuk gaming. Yang terakhir adalah dari segi baterainya. Gimana nih? Jadi kalau di boxnya itu dia tertulis si case-nya ini ada 300 mAh. Yang saya cukup seneng nih, ya salah satu fiturnya yaitu itu tadi, presentase yang ada di sini. Jadi kita tahu nih kira-kira tinggal berapa persen. Kemudian untuk dari earbud itu sendiri, kalau sudah keadaan full, sampai dia mau habis, itu dia bisa bertahan sampai 3 jam. Walaupun di boxnya dia tertulis mengklaim sampai 4 jam, namun saya nggak pernah sampai 4 jam. Dan kalau sudah sampai 20%, itu dia langsung ada notifikasi, langsung ada warning, suruh ngecas. Nah, itu cukup mengganggu sih, sampai 20% ke bawah. Jadi, nggak bisa sampai benar-benar habis. Kemudian untuk case-nya sendiri, dia bisa ngecas kurang lebih 3 kali, ya hampir ke 4 kali lah untuk ngecas si earbud-nya. Oh ya, sampai lupa dari segi mikrofon ya. Jadi jangan khawatir, si TWS ini sudah punya built-in mikrofon. Jadi kalau kalian nelpon, itu bisa apply, kan tadi udah ada fitur dari memanggil panggilan terakhir. Untuk kualitasnya so-so aja sih, seperti ini. Ya, ini adalah hasil rekaman dari mikrofon TWS GT-T1. Nah, jadi gimana kesimpulan dari saya, dari Arata Project? Untuk TWS harga 350 ribuan ini cukup menarik dan worth it ya. Karena kita sudah bisa mendapatkan yang pertama, bodinya solid, dia punya bahan finishing doff yang nggak kelihatan murahan sama sekali. Kemudian juga sudah menggunakan USB Type-C, di mana kadang-kadang kayaknya rata-rata masih micro USB. Itu juga punya baterai indikator, ini membantu sih. Dan punya suara yang ngebass. Ya, itu sih tergantung, kalau kalian suka bass, ya ini cocok banget sih. Overall mungkin gitu aja. Untuk beberapa kekurangan semoga bisa dibenarkan, diperbaiki oleh JT ke depannya. Gitu aja. Kalau misalnya mungkin ada saran atau ada kritik atau mau nyaranin hal lain atau ada salah informasi, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.